masih tetap bisa mengikuti kajian. Kajian yang kita jalankan karena cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Semoga cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya ini adalah cinta yang sesungguhnya, cinta yang tidak bertepuk sebelah tangan, cinta yang em, menjadikan kita senantiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, cinta yang dengan itu Allah mencintai kita, mengampuni dosa-dosa kita. Ya, sebagaimana yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah jika kalian memang cinta Allah maka ikutilah aku, pasti Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kita di khutbah nomor 60 berapa Bu Nini? 68 sama Nina. Wah, tutup. Ya. Jadi ini uh, judulnya Ja'atir Rajifatu. Jadi ini nomor 69 ya. Kalau 68-nya itu sudah kita bahas kemarin ya. Sekarang kita di khutbah nomor 69. Judulnya apa, Ustaz? Ya, telah datang hari kiamat. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala ja'atir rajifatu. Ini judulnya ya. Telah datang rajifah. Apa itu rajifah? Rajifah itu adalah eh, tiupan pertama yang menyebabkan segala sesuatu itu mati. Ya, tumbang semua itu rajifah. An Ubay bin Ka'ab dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Qala ia mengatakan kana Rasulullah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza dhahaba apabila telah pergi. Rub'ul laili seperempat malam. Qoma. Maka beliau berdiri. Salat ya. Berarti tanggal jam berapaan itu kira-kira? Ya mulai dari jam 6. Kalau 11 ya jam setengah 10 lah. Ya jam setengah 10 Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bangun. Kalau sholatnya jam setengah 8 atau jam setengah 8 terus pulang jam 8 tidur, jam setengah 10 bangun. Faqala lalu beliau mengatakan ya ayyuhan nas. Uzkurullah, uzkurullah. Zikirlah kepada Allah, zikirlah kepada Allah. Ingatlah Allah, ingatlah Allah. Ja'atir rajifatu. Telah datang rajifah. Tatba'uha radifah. Ya, boleh kita maknai ya. Pasti
kiamat itu datang. Pasti tiupan pertama itu akan datang, yang akan menyebabkan semuanya mati. Tatba'uha radifah, yang akan diikuti oleh radifah. Apa itu radifah? Ya, semuanya nanti akan dibangkitkan. Ja'al mautu bima fihi. Telah datang kematian dengan apa yang ada di dalamnya. Ja'al mautu bima fihi. Telah datang kematian dengan apa yang ada di dalamnya. Apa itu yang ada di dalamnya? Ya, dahsyatnya kematian itu. Bagaimana orang meninggal itu merasakan betapa pedihnya itu nyawa dicabut. Atau maknanya pasti kematian dengan apa yang menyertainya itu akan datang. Pasti datang. Pasti kita akan dijemput oleh kematian. Qala Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab mengatakan, Fakultu ya Rasulullah. Lalu aku mengatakan, ya Rasulullah, Inni ukthirus salata alaika. Sesungguhnya aku memperbanyak salat, memperbanyak salawat untukmu. Fakam aja'alu laka min salati. Maka berapakah mestinya aku berikan untukmu salawatku? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ma syi'ta, terserah kamu. Wa in zitta fahuwa khairun laka. Kalau kamu tambah salawat kamu untukku, maka itu lebih baik untukmu. Faqala Ubay. Lalu Ubay mengatakan, Ats-tsuluts, sepertiga. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ma syi'ta. Wa in zitta fahuwa khairun laka. Dan kalau kamu menambahnya, maka itu lebih baik bagimu. Faqala Ubay. Ubay mengatakan an-nisf, setengah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Ma syi'ta wa in zitta fahuwa khairun lak. Faqala Ubay, aj'alu laka salati kullaha. Aku aku jadikan untukmu solawatku semuanya. Jadi semua doaku hanya untukmu semuanya. Jadi doanya hanya solawat saja untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idzan tukfa hammuka. Jadi kalau kamu solawat terus, ya semuanya solawat untukku, maka tukfa hammuka. Kesedihanmu akan dihapus. Wa yughfaru laka dzambuka, dan dosa-dosamu pasti akan dihapus. Nah, ini hadisnya riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, dia mengatakan hasan sahih, dan Imam Hakim, dan dia mensahihkan dan disetujui oleh Az-Zahabi. Baik, apa nih pelajaran yang bisa kita ambil dari ini? Yang pertama, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak tahu nih, Ubay bin Ka'ab ini mendapatkan hadis ini di mana ini? Ya, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering melakukan perjalanan dakwah bersama rombongan sahabat-sahabatnya, ya. Jadi ini yang dirasakan oleh Ubay bin Ka'ab, ya, pengalamannya. Jadi kalau sudah agak malam, ya, jam setengah 10 sudah malam lah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berseru, ya ayuhan nas, wahai manusia, uzkurullah, uzkurullah. Zikirlah kalian kepada Allah, zikirlah. Semakin malam semakin banyak zikir. Ja'atir rajifah, pasti kiamat datang. Pasti tiupan sangkakala pertama itu akan datang, akan terjadi. Tatba'uhar radifah,
Pasti nanti semua makhluk akan dibangkitkan, termasuk kamu semua. Ja'al mautu bima fi, ja'al mautu bima fi. Kematian itu pasti datang. Kematian bersama apa yang ada di dalamnya, apa yang menyertainya pasti akan datang. Ya, kalian akan direnggut oleh kematian. Bersiap-siaplah. Nah, bagaimana itu eh, zikirnya? Uzkurullah, uzkurullah itu yang ditangkap oleh Ubay bin Ka'ab. Ya, Ubay bin Ka'ab katakan, ya Rasulullah, ya, saya ini zikirnya solawat untukmu. Ya, saya perbanyak doa untukmu. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau kamu tambahkan solawat kamu itu lebih baik untukmu. Baik, kalau begitu sepertiganya dari zikir itu adalah solawat untukmu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ya terserah, ya sebenarnya terserah kamu mau sepertiga. Tapi kalau lebih banyak, kamu tambah lagi itu lebih baik. Ya, ya kalau begitu setengah ya silakan. Tapi kalau lebih banyak, ya kalau kamu tambah lebih lebih baik. Ya. Kalau begitu saya zikirnya cuma sholawat saja. Ya zikirnya hanya sholawat saja untukmu. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, idzan tukfahamuka wa yughfaru laka dzambuka. Kalau begitu, kalau kamu sholawat semua zikirnya cuma sholawat saja, akan dihapus kesedihan kamu, kegalauan kamu. Ya, dosa-dosa kamu akan dihapus. Ya, jadi begitu ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu kasih nasihat kepada sahabat-sahabatnya. Yang nasihat itu adalah nasihat buat kita agar semakin malam semakin banyak zikir. Ya, kenapa? Karena zikir itu akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, dengan zikir itu Allah akan ingat kita, Allah akan sayang kepada kita. Apa pentingnya zikir buat kita? Zikir itu akan menolong kita di hari ketika kita dibangkitkan. Jadi zikirnya apa saja itu? Ya zikir banyak lah. Nah, Ubay bin Ka'ab, dia katanya Rasulullah, saya zikir itu memperbanyak sholawat untukmu. Mendoakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi itu yang saya lakukan dari zikir-zikirku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan masyita. Ya, itu terserah kamu. Ya, kamu zikir yang memperbanyak sholat bagus juga. Ya, semakin banyak bersolawat semakin bagus. Sepertiganya ya Rasulullah dari zikir saya itu. Misalnya 100 kali zikir sepertiganya adalah sholat. Rasul katakan bagus. Ya, terserah kamu kalau tapi kalau kamu tambah lebih bagus. Setengah terserah kamu tambah lebih bagus. Semuanya. Tuh, lihat. Tuh, kenapa ini sholawat itu sedemikian dahsyatnya? Rasul katakan idzan tukfa hammuka wa yughfaru laka dzambuka. Kalau kamu semuanya zikirnya itu cuma sholawat saja, semuanya sholawat untukku. Nah, akan dihapus kesedihanmu, dihapus dosa-dosamu itu. Ya, kenapa? Karena orang yang bersolawat itu sekali solawat akan diberi, akan disayang oleh Allah 10 kali lipat. Ya, nah, apa sih solawat itu? Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah berikanlah kasih sayang, berikanlah keselamatan, berikanlah kasih sayang atau sayangilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat tuh. Ya,
Salawat itu adalah doa yang pasti dikabul, pasti sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita yang mendoakan Rasul memperoleh 10 kali lipat dari yang kita ucapkan itu. Jadi pantas kalau semakin banyak bersolawat, semakin membuat jiwa kita tenang, semakin baik ya efeknya buat kesehatan kita, kesejahteraan kita, kemudahan hidup kita. Itu ya. Baik, itu hadis atau khutbah nomor 69.